Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi penulis kali ini ingin bahas kelemahan dari Power Up ya. Karena ya cukup sering cerita walau cuma oversize itu terus ada masalah baru, jadi motornya misalnya mengalami vampir oli, terutama sih seringnya adalah panas. Tentu juga ada masalah lain seperti misalnya radiatornya mendidih ya, terus kena overheat, mulet, melenting, juga ya yang lebih serius lagi jebol. Jadi mungkin ini ya sebabnya beberapa bro itu nggak pingin otak-atik mesin, nggak pingin otak-atik bagian, nggak pingin modif-modif bagian dalaman mesin ya. Karena kalau salah yang rusak banyak. Kalau mungkin cuma CVT itu ya mungkin masalah ringan ya, walau modif CVT juga bisa punya konsekuensi besar. Misalnya pakai CVT yang dilubang-lubangi, yang diringankan, bisa fatal kalau kemudian pecah loncengnya. Jadi sering terjadi, cukup sering terjadi loncengnya pecah, entah karena bautnya kurang kencang, entah karena modifikasinya terlalu ekstrim, terlalu diringankan. Dan kalau sudah pecah ini, orang harus bersyukur kalau nggak mengalami apa-apa. Karena banyak yang misalnya putus tulangnya, hilang sebagian tangannya karena dari pecahan CVT ini, karena kecepatannya sangat tinggi dan bisa melesat keluar dari housingnya, keluar dari cover CVT nya. Kalau masalah yang bisa dibilang ringan itu ya belt putus ya. Jadi modif kirian kadang tidak memperhitungkan panjang maksimal beltnya ya. Jadi dari belakang dipaksa untuk rasio tetap besar, sementara yang depan memaksa menarik beltnya ke depan, saling beradu, yang ketika dipakai di kecepatan tinggi tekanannya jadi luar biasa, yang akhirnya menyebabkan putus. Oleh karena itu jadi ada yang modifikasi menggunakan belt yang nggak standar ya, pakai bahan lebih kuat. Tapi ya ada yang ngomong juga bahan lebih kuat itu biasanya terlalu kuat, sehingga yang aus kemudian adalah piringannya. Ya tentu ironi sekali ya, kalau beltnya sudah awet, bagian puli depannya nggak awet, kan jadi harus ganti juga. Dan faktor yang sering sering terlewatkan itu adalah orang itu kadang kalau modif ya berpikir, oh nanti pasti bensinnya Pertamax turbo gitu ya. Padahal ya
sudah sering kali diperingatkan ya, kalau mesin sudah disetel Pertamax turbo itu nggak akan aman, jadi bahaya pakai Pertalite. Ya kadang karena pemiliknya sendiri yang teledor, atau ketika motornya dipinjem, yang minjem ini teledor, diisi Pertalite. Entah ya kenapa orang kok kepikiran kalau pingin kencang harus Pertamax turbo, karena ya sebenarnya pakai Pertalite pingin kencang juga bisa. Kalau kapasitas mesin besar pakai Pertalite pun bisa kencang, nggak harus pakai Pertamax turbo. Nggak harus cari yang semaksimal mungkin, cari yang sampai selimit mungkin. Tapi kita ya tetap juga memikirkan keamanannya. Misal motor kita itu sering dipinjam-pinjam orang, ya jangan maksa harus Pertamax turbo, karena ada yang kadang minjem pas diisi Pertalite lah ya sorong. Modif untuk Pertamax turbo terus dikasih Pertalite itu ya jadi sumber kerusakan fatal ya, karena pas digawe gaspol moro-moro jedus jebol. Karena motor itu biasanya lemah, ya kadang hancur bagian crankshaft, hancur bagian piston gitu ya. Sesuatu yang ya sangat mudah terjadi kalau modifan setelan Pertamax turbo menggunakan bensin Pertalite ya, sesuatu yang sangat mudah terjadi. Yang berikutnya adalah kalau dari tunernya itu pakai setelan timing pengapian terlalu agresif. Jadi modifikasi timing itu sangat sangat bisa membuat tenaga itu meningkat. Tapi itu juga akan membatasi batas aman ya, akan merubah batas aman dari kendaraannya. Dari yang biasanya aman untuk misalnya pakai kondisi panas-panas, jadi nggak begitu aman. Apa sih kondisi yang membuat kebutuhan oktan naik? Mungkin panas, mungkin dingin ya, lupa penulis. Sesuatu yang membuat pengapian terjadi, rambatan api terjadi lebih cepat. Ketika timing pengapian sudah dimajukan, rambatan api yang lebih cepat itu akan membahayakan mesin. Kenapa? Karena pengapiannya sudah maju. Nah, ketika pengapian sudah maju, rambatan api nggak boleh lebih maju lagi. Kalau ada suatu kondisi di mana terus rambatan api ini terjadi lebih maju, maka ya yang terjadi adalah apinya ini terlalu dini. Kalau api terlalu dini, piston akan bergerak mundur. Crankshaft akan bergerak mundur, dipaksa piston bergerak ke arah berlawanan. Harusnya waktunya piston akan lewat ke titik puncak, karena pengapiannya terjadi lebih dulu, batal. Harusnya menuju titik puncak, balik dari titik puncak bergerak mundur. Kalau itu terjadi maka ya bisa jadi bubur permukaan pistonnya, bisa jadi bolong permukaan pistonnya. Kalau pistonnya kuat, lengan ayunnya yang jadi bengkok atau patah. Kalau lengan ayunnya kuat, crankshaftnya yang nggak kuat. Kalau rumahnya blok mesinnya nggak kuat, ya jebol akhirnya. Masalah yang berikutnya adalah
dari sisi kompresi, seandainya titik pengapian sudah dibuat aman, nah kompresi yang lebih tinggi itu juga akan menyebabkan masalah pada pemanasan. Jadi mesinnya akan jadi makin panas ketika kompresi mesin ditinggikan. Yang pendinginan udara bisa aja jadi kurang pendinginannya. Kalau kurang pendinginan ya apa efeknya? Ya kayaknya kasus melenting itu asalnya dari situ ya. Ketika panas terjadi luar biasa, dari silinder headnya jadi mulet membuat cap yang akhirnya jadi rembes semua. Bahkan kalau parah ya misal kulan itu jadi masuk ke ruang bakar, bisa terjadi water hammer, atau minim kulannya jadi cepat habis. Sisi lain kulannya jadi mendidih gitu ya. Nah kalau kulan sudah mendidih ya repot. Itu harus dibongkar lagi, dilihat lagi apakah posisi dari silinder head masih betul-betul duduk dengan sempurna ke bagian lainnya atau tidak. Jadi ya yang namanya modifikasi mesin itu bukan sesuatu yang tanpa resiko ya. Kita harus ya kayaknya yang namanya modif itu semacam tebak-tebakan ya, semacam gambling gitu. Mungkin satu orang ini sudah biasa nangani upgrade ya, sudah biasa nangani modif kirian, tapi ya pas lagi apes ya bisa aja kita jadi korban. Jadi ya kalau yang hubungannya dengan keselamatan, terutama yang modif kirian itu, yang modif puli belakang itu yang paling membahayakan ya. Tahu-tahu bisa melesat dus gitu, wah ngeri itu. Kalau lihat kasus yang kasus puli belakang pecah itu, nggak ada cerita yang bagus dari situ. Ya yang jelas itu ya pentingnya untuk cari modifikator ternama ya. Dan kita juga harus tahu resikonya kalau kita modifikasi sendiri. Karena ada yang coba-coba sendirilah, modifikasi sendiri kecil-kecilan. Ya kita harus belajar, jangan hanya pada kejadian-kejadian sukses saja, tapi juga mereka-mereka yang gagal, pelajari apa kegagalan mereka. Karena ya ilmu untuk modifikasi itu dalam sekali ya. Penulis juga ragu kalau misalnya penulis mau modif sendiri gitu, terus mau diapain aja, penulis ngerti semua gitu, nggak yakin penulis. Nah, pasti ada saja ilmu yang kita nggak tahu kalau kita nggak sering praktek ya. Sering dalam hal ini adalah mengalami kegagalan ya. Gagal dalam ini gitu ya. Untuk yang ringan-ringan misalnya pilih berat roller, untuk pilih ukuran per, itu sesuatu yang mudah ya diselami, trial error cukup. Walau ya kalau soal ini biasanya masalahnya adalah pada alat ukur. Jadi kalau modif kirian itu kan harusnya ngukurnya itu pakai tenaga versus kecepatan kalau untuk motor matic. Tapi coba lihat deh, ada berapa banyak orang yang melakukan dyno modif kirian yang menggunakan tenaga versus kecepatan.
Yang penulis lihat kalau dyno kirian itu selalu tenaga versus RPM, sesuatu yang aneh ya. Karena modif kirian itu adalah untuk melihat efek terhadap kecepatan di jalan. Misalnya pingin meringankan roller, itu yang pingin dilihat bukan tenaga puncaknya, tapi di kecepatan sekian itu berapa percepatannya, di kecepatan sekian berapa percepatannya. Kalau orangnya pingin di kecepatan 50 sampai 70 itu akselerasinya mantap, ya lihatnya kan cuma bisa lihat dari tenaga versus kecepatan, nggak bisa lihatnya dari tenaga versus RPM. Karena ya RPM-nya geser ya dari kecepatannya, karena rollernya dimodifikasi. Kalau untuk dyno tenaga juga gitu ya. Dyno tenaga ya sebenarnya basisnya, dasarnya, awalnya untuk melakukan modifikasi itu harusnya dari butuh tenaganya kapan gitu. Karena kan misalnya ya percuma saja ya motor kita sanggup jalan 150, modifikasi bikin tenaga keluar di 150, tapi pas di jalan macet-macetan, jalan rotok rame gitu ya, tenaga bawahnya hancur lah, yo tetap saja mengecewakan ya. Tapi balik lagi, semua itu jadi sia-sia kalau ternyata kemudian motornya jadi bermasalah, kalau motor jadi penyakitan. Orang bisa nyesel dia kalau melakukan modifikasi gitu ya, ternyata jadi masalah ini. Yang jadi sumber masalah adalah karena modifikatornya kurang mumpuni. Tapi seringkali orang wis mutung ya, wis akeh terus penyakitnya balik standar kabeh full gitu akhirnya. Sudah enak-enak, sudah top, modifikasi sudah sampai 200 cc misalnya kalau untuk NMAX ini, tapi karena ya sering masalah, sering problem, sering ini gitu, akhirnya balik standar aja wis gak apa-apa. Sesuatu yang aneh ya. Karena harusnya kalau modifikasinya tepat ya, orang nggak akan balik ke standar lah. Untuk apa balik ke standar? Karena misal pas macet-macetan, misalnya kalau terlalu kalau modifikasi gak enak melakukan nyentak-nyentak, nah itu kan balik lagi ke kemampuan modifikatornya toh. Bisa lah tenaga gede tapi di RPM rendah gak nyentak, ya tinggal dibuat torsi bawahnya nggak besar, dibuat torsi atas yang besar. Kalau modifikasinya adalah modifikasi mesin, ya pilih noken as yang lebih fokus RPM atas. Jadi yang bawahnya wis abaikan. Itu nanti bisa kan pasti bikin tenaga bawah kalem. Tapi sudah gaspol jadi langsung liar, luas gitu ya, bisa toh. Kalau modifikatornya nggak mahir, ya liar bawah, atasnya melempem. Liar bawah, atasnya biasa-biasa, ya itu kan ya repot juga kan. Tapi ya sayangnya yang namanya modifikasi tenaga itu lebih fokus ke horsepower maksimum. Nggak dilihat horsepower pada kecepatan berapa. Jadi ada aja yang walau ya tenaga bawah sangat luar biasa, amit-amitnya, tapi atasnya melempem, ya diterima saja gitu ya, karena ya fokusnya ya horsepower maksimal.
Ya, ya itulah apa seluk beluknya ya. Penulis sendiri untuk modif up ya, asli ragu ya, karena ya sekarang aja lah penulis untuk cari tempat bisa jalan 110 itu sesuatu yang ya sangat sulit. Dan ya performa motor ini wis cukup untuk macam-macam ya. Nyari yang lebih kencang aja jarang nemu ya. Sing knalpot racing gak tahu nemu sing banter ya. Belum pernah nemu sleeper yang NMAX selama penulis punya motor ini loh. Belum pernah nemu sleeper NMAX yang yo tampilannya biasa tapi tarikannya luar biasa. Belum pernah penulis. Rada aneh gitu ya. Jadi ya penulis nggak merasa ada tantangan. Mungkin beda lagi kalau jalur penulis itu lengang ya. Orang-orangnya pada jalan kecepatan 130, 140 gitu. Nah, kalau kondisi seperti itu pasti wis mikir gimana caranya nambah tenaga. Tapi kalau ya keadaannya kayak gini ya, untuk apa? Nanti pas ada apa-apa, pas ada masalah, sekelas BRT saja sudah mengeluarkan berapa revisi untuk desain silindernya saja. Desain piston juga ada revisi. Kalau nggak salah kancingannya pun ya ada revisi. Ya wes lah. Ya untuk yang berat ya silahkan lah. Tapi yang penting ya perhatikanlah kebutuhan. Nggak selalu ya ada bengkel punya mesin dyno itu pasti mahir dalam melakukan modifikasi. Kita juga kalau memang motornya untuk harian ya ngomong untuk harian. Kalau motornya itu sekali-sekali bakal pakai pertalite ya jangan ragu ngomong pakai pertalite. Apalagi misalnya motornya mau dipakai touring luar kota ya. Lah gak ketemu Pertamax turbo ya opo itu kan. Kalau keluar kota sekarang sih pertalite malah jarang ya Pertamax. Jadi ya Pertamax itu yang minimal. Jadi modif ya kita harus lihat realitanya ya. Jangan ngomong oh ini disetel maksimal untuk Pertamax turbo. Ada resiko hancur di kemudian hari ya mau nangis ke siapa nanti. Ya wis lah itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.